Organisasi Kepolisian Internasional Interpol mengeluarkan peringatan oranye untuk mewaspadai tindakan kriminal yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Sekjen Interpol, Jurgen Stock, mengatakan para pelaku kriminal memasarkan vaksin palsu yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Penjahat akan menargetkan distribusi vaksin COVID-19, baik secara online maupun offline. Penjahat akan mengeksploitasi setiap mata rantai yang lemah dalam rantai pasokan vaksin yang sah, kata Jurgen Stock di laman resmi Interpol. Peredaran vaksin palsu salah satunya terjadi di Cina. Februari lalu, polisi menggerebek tempat pembuatan vaksin palsu. Polisi menangkap sekitar 80 tersangka dan menyita lebih dari 3.000 vaksin palsu. Para pelaku membuat vaksin palsu dengan mencampur air mineral dan garam. Bagaimana di Indonesia? Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menjamin keaslian vaksin corona yang ada di Indonesia. Siti Nadia menyebut vaksin didapatkan langsung dari distributor resmi, serta pembeliannya hanya melewati satu pintu, yaitu Bio Farma. Sesuai juga dengan masukan KPK bahwa untuk importir harus importir yang sama dengan pemerintah supaya bisa menjamin tidak ada vaksin palsu yang beredar, ataupun juga nanti dalam pengawasannya serta memastikan mutunya tentunya sudah bisa dikelola oleh satu pintu seperti itu. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan bekerja sama dengan Kominfo telah memiliki mekanisme pengawasan peredaran vaksin palsu yang dijual secara daring. Untuk pengawasan peredaran obat secara daring, kita bekerjasama dengan platform-platform marketplace yang ada di Indonesia dan juga Kominfo. Ya. Jadi kami sudah memulai mekanisme itu, insya Allah bisa, kalau toh ada, bisa terdeteksi secara cepat dan dini dan segera ditindaklanjuti. Saat ini, Indonesia sudah memiliki 3 juta dosis vaksin berbentuk jadi yang didatangkan dari perusahaan Sinovac di Tiongkok. Sementara dari perusahaan AstraZeneca, Indonesia mendapatkan 1,1 juta dosis vaksin. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kepolisian Internasional Interpol memberi peringatan kepada negara-negara di dunia terkait dengan pembuatan peredaran vaksin palsu COVID-19. Bagaimana dengan di Indonesia? Pengawasan seperti apa yang dilakukan agar vaksin palsu itu tidak beredar di tanah air? Kami akan bahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, serta Hairul Anwar Nidom, Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Profesor Nidom Foundation. Dan melalui sambungan telepon sudah terhubung tenaga ahli utama KSP, Dhani Amrul Ihdan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Prof. Nidom. Prof. Nidom bisa mendengar saya jelas, Prof? Iya, Prof. Nidom. Prof. Nidom. Oke, saya sebenarnya mau bertanya soal vaksin palsu yang berisi air mineral dan garam. Tapi masih saya harus perbaiki audionya. Prof. Nidom bisa mendengar saya? Profesor Hairul Anwar Nidom? Prof. Nidom? Oke, kami akan coba perbaiki. Saya ke Bung Dhani Amrul Ihdan. Bung Dhani? Ya, di mana Ya. Mas Aman? Bung Dhani, sehat selalu Bung Dhani. Bung Dhani, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan adanya peringatan Interpol, Kepolisian Internasional, bahwa adanya vaksin palsu yang beredar di sejumlah negara di dunia? Ya, tentu ini bagi kita akibat karena adanya ulah dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini sangat-sangat disayangkan. Dan tentu ini harus kita antisipasi karena untuk masuknya vaksin ke Indonesia kita tahu bersama melalui sebuah proses yang sangat ketat, dari mulai emergency use authorization yang dikeluarkan oleh BPOM, sertifikasi. Iya, Bung Dhani? POM dan juga masuknya juga harus melalui BUMN, farmasi sesuai dengan Perpres 99 2020. Ada Perpres yang baru juga demikian. Jadi memang kan masuknya juga satu pintu ya, Anda mengatakan itu. Itu harus Bio Farma satu pintu. Kemenkes juga memberikan shortlist terhadap vaksin yang memang bisa masuk ke Indonesia. Yang saat ini kita tahu bersama ada Sinovac, kemudian juga AstraZeneca tadi juga baru di hold dulu untuk sementara waktu karena berbagai kejadian di luar negeri yang harus kita jadikan pembelajaran dan kita review kembali. Sehingga proses itu tentu tidak kita menutup dan
sangat ekstra hati-hati terhadap masuknya vaksin. Iya. Tentu nanti Vaksin yang sudah ada bagaimana aja, kemudian banyak produsen vaksin juga kita kan. Iya, bagaimana juga kemudian tidak semua yang mengantisipasi masuk Indonesia. dari satu pintu itu apakah mungkin ada vaksin palsu atau tidak? Tentu kita akan bisa bahas ke sana. Saya ingin ke Profesor Hairul Anwar Nidom. Prof Nidom, jelas mendengar saya, Pak? Ya, Iya, baik, Prof Pak. Nidom. Baik. Prof Nidom, saya ingin tanya dulu, Pak. Kalau ada vaksin palsu berisi air mineral dan garam, lalu kemudian disuntikan ke tubuh manusia, berbahayakah itu? Kalau hanya air garam itu tidak berbahaya, Mas. Artinya bahwa pemalsu itu tujuannya hanya untuk ekonomi. Tetapi yang kita khawatirkan pemalsuan-pemalsuan itu dari aspek non-ekonomi. Itu yang perlu diantisipasi. Misalnya? Jadi diskusi terhadap pemalsuan vaksin ini harus juga dikaitkan dengan yang non-ekonomi, gitu, Mas. Karena vaksin itu berbeda dengan obat. Kalau vaksin itu peredarannya harus tertutup dari mulai sumber sampai pelaksanaan di lapangan itu harus orang-orang yang terkontrol. Tidak boleh ada sesuatu yang dilepaskan bukan pada bagiannya. Karena masyarakat tidak bisa beli di apotek, beli vaksin kemudian disuntikkan sendiri, nggak bisa. Nah, oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap aspek-aspek pemalsuan dan kebocoran apapun. Karena itu ada aspek biosecurity-nya, Mas, yang non-ekonomi tadi. Nah, kalau sampai terjadi penyuntikan berisi biosecurity, artinya yang berkaitan biosecurity, kita tidak bisa menarik lagi vaksin itu. Berbeda dengan obat. Kita keliru minum obat, itu bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Kalau oleh vaksin? karena itu, kalau vaksin tidak bisa ditarik lagi, Mas. Jadi udah disuntikan, masuk ke dalam, udah? Ya, dia sudah mengikut peredaran di dalam darah. Oke. Jadi kalau misalkan, katakan ada aluminium hidroksida yang mungkin berlebihan konsentrasinya. Oke, bedanya Maka dengan obat setelah apa, Prof? Kan disuntikan, dua-duanya maka juga dia dimasukkan ke dalam tubuh. Bagaimana, Mas? Bedanya dengan obat apa? Kan dua-duanya dimasukkan ke dalam tubuh juga. Artinya tidak bisa kemudian, mohon maaf, misalnya dimuntahkan, kan tidak bisa. Kalau obat itu bisa masuk dalam tubuh, saluran pencernaan masih punya waktu untuk dia dimuntahkan atau ditarik kembali atau diberi antidota. Oke, diberi penawarnya lah begitu ya? Antinya. Ya, antinya. Tetapi kalau vaksin tidak bisa. Oleh karena itu kasus tahun 2016 di mana di Indonesia mengalami situasi yang tidak baik untuk kita semua, ada pemalsuan terhadap vaksin anak-anak. Pada waktu itu sampai diketahui bahwa itu juga harus sebetulnya diantisipasi dengan regulasi-regulasi sebetulnya. Ya. Apa yang membahayakan misalnya dimasukkan? Kalau tadi air mineral dan garam yang selama ini ditemukan oleh Interpol yang berada di Tiongkok misalnya tadi ya, itu tidak membahayakan. Kalau yang membahayakan berisi apa misalnya, Prof Indom? Ya, misalkan ada orang ya jahat ya tanda petik, misalkan diberi virus yang tertentu yang tidak diketahui kan tidak kemudian disuntikkan kepada target sehingga dia perkembangannya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun baru berkembang di orang itu. Itu kan tidak ada yang mengetahui. Jadi artinya bahwa peran BPOM selama ini kan untuk efikasinya. Betul. Dan itu pernah terjadi di dunia? Seperti itu, Prof? Security-nya belum ada. Pernah terjadi bahwa ada dimasukkan virus yang lain pada vaksin? Ya, memang ini masih dalam kerangka kita antisipasi. Oke, baik. Jadi secara empirik juga ini masih dalam penelitian, tapi bukan tidak mungkin untuk kemudian terjadi hal seperti itu sebagai senjata biologi baru, mungkin begitu ya maksud Prof ya? Atau mungkin begini, Mas, mencampur dengan air tadi yang garam dan sebagainya, mungkin airnya tidak bersih, terkontaminasi oleh suatu mikroorganisme, kemudian masuk ke dalam tubuh. Itu masih perlu penelitian lagi. Saya ke Bung Ahmad Sahroni. Bung Sahroni, Indonesia satu pintu. Rasanya kalau kita bicara soal logika kecil kemungkinan, tapi bukan berarti ini mustahil. Benar demikian? Kemungkinan masuk ke barang ini palsu rentan ya. Tetapi untuk sampai di dalam produk di Indonesia, pada saat loading dan unloading ke luar daripada pesawat, nah ini bisa menjadi tempat yang memasukkan dalam koridor ada orang-orang yang akan menjadi vaksin mandiri. Nah itu kita hindari. Saya sudah sampaikan ke beberapa teman agar pada saat vaksin mandiri masuk, untuk dihindari hal-hal
pemalsuan dengan aspek yang tadi Pak Profesor sampaikan. Di mana yang Nah. bisa Anda bayangkan, Bung Saroni, kalau vaksin mandiri masuk, nanti kan vaksin mandiri ini dikelola oleh perusahaan ya, oleh perusahaan-perusahaan swasta misalnya. Makanya dikelola vaksin mandiri melalui juga satu pintu. Jangan sampai pintunya terlalu banyak. Karena untuk mendetek di mana vaksin yang ada agar menjadi saluran tepat pada pintu yang akan keluar dan masuk. Oke. Nah, ada barcode yang memang menjadi dasar untuk keluar masuknya vaksin itu menjadi dasar sebenarnya. Nah, kita hindari dan kita minta kepada kepolisian dan petugas yang lain agar benar-benar cermat pada saat barang itu keluar dari pesawat dan untuk dimasukkan ke dalam format ke Bio Farma langsung ke Bandung itu harus pengawalan dengan ketat supernya. Kenapa? Karena kita menghindari hal-hal terkait dengan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kita tidak tahu. Nah, vaksin mandiri nanti harus menjadi satu pintu yang saya dengar akan ada beberapa saja yang diperbolehkan dan itu menjadi satu tempat dengan harga yang tepat. Oke. Jadi jangan harga jadi berantakan. Ini bahaya. Jadi Anda menengarai kalau vaksin saat ini yang gratis itu hampir mustahil untuk kemudian palsukan, tapi nanti ketika ada vaksin mandiri itu yang kemudian ada. Itu yang kita hindari. Oke. Jangan sampai vaksin mandiri keluar itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nanti akan menjadi sesuatu untuk mencari ekonomi. Oke, saya ke Bung Dhani terakhir. Bung Dhani, apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Kalau sekarang bicara soal satu pintu, iya karena vaksinnya masih dikelola oleh seluruhnya pemerintah. Tapi nanti ketika ada vaksin mandiri yang bisa kemudian diberikan kepada sejumlah perusahaan swasta untuk memberikan pada karyawannya, keluarganya misalnya, ini adalah entry point, jalan masuk untuk kemudian adanya vaksin palsu. Bung Dhani? Iya, tampaknya sudah terputus. Nanti saya akan tanyakan hal yang sama ke pihak Kementerian Kesehatan. Selepas jeda saya akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.